Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk kita bisa beribadah melalui daring. Kita akan siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Namun sebelumnya, saya akan bacakan firman Tuhan yang diambil dari 1 Timotius 4 ayat 8 sampai yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari saya ajak untuk kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang luar biasa ini. Kami boleh bersama-sama beribadah di hadapan-Mu Tuhan, di rumah kami masing-masing saat ini. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Roh-Mu ada di tempat di mana kami saat ini berada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau, yang senantiasa melimpahkan kasih-Nya atas kami. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk kami boleh memulai ibadah kami. Biarlah kami dipenuhi sukacita daripada-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh dihibur Tuhan melalui setiap ibadah kami Tuhan. Biarlah setiap ibadah kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan biarlah setiap pujian-pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu yang kudus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita mulai ibadah kita dengan mengangkat suatu pujian, arti kehadiran. Mari siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita datang dalam hadirat Tuhan. Arti kehadiran Tuhan. Jalan-Mu tak terselam. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera.
sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan pikiran kita untuk menerima setiap taburan firman Tuhan yang akan ditaburkan oleh hamba-Nya. Sepanjang Engkaulah juru selamat kami Tuhan, hanya Engkaulah kekuatan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Haleluya Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan, sebab hanya Engkaulah yang layak kami puji, yang layak kami sembah Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Hanya Engkaulah kekuatan di hidup kami Bapa. Haleluya Tuhan. Dengan segenap hati katakan, hanya Engkau juru selamat.
sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk menerima taburan firman-Mu. Buka hati kami, buka pikiran kami, bila apapun yang boleh Engkau perkatakan melalui hamba-Mu pada hari ini Tuhan, boleh menjadi dasar iman kami untuk kami boleh melakukannya dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menjadi surat-suratan terbuka buat semua orang, bahwa Engkaulah satu-satunya juru selamat kami yang hidup, yang mampu memberikan kekuatan bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa untuk setiap hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah urapi lidah bibir hamba-Mu, sehingga boleh menjadi berkat bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami mau sambut hanya dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Hari ini saya sangat bahagia karena saya diberi kesempatan oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bayangkan kalau dunia ini gelap, tidak ada matahari, tidak ada bulan, tidak ada bintang, bahkan tidak ada lampu di dunia ini. Pasti kita mengalami kesulitan untuk berjalan. Bahkan kita bisa tersandung dan terjatuh. Oleh sebab itu, lampu sangat penting untuk kehidupan manusia. Pelita atau lilin juga sangat penting untuk kehidupan manusia di dunia ini. Pelita dan terang sangat dibutuhkan bagi kehidupan seluruh umat manusia. Apabila kita berjalan, mengendarai sepeda motor, mengendarai mobil, setir mobil, kita butuh penerangan. Sehingga kita akan terhindar dari hal-hal yang tidak kita harapkan. Karena bisa terjadi musibah bagi manusia apabila tidak ada pelita dan terang di dunia ini. Namun, meskipun demikian, manusia seharusnya bisa membawa obor, bisa membawa pelita, membawa lampu untuk menerangi dunia yang dalam kegelapan. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang saya ambil dari Mazmur 119 ayat 105
Demikianlah firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 adalah pasal terpanjang dalam Alkitab yang memuat 176 ayat. Pasal ini berbicara bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan atau firman Tuhan. Mazmur 119 ayat kedua. Sejumlah ahli menduga penulis Mazmur pasal 119 adalah Raja Daud. Seorang raja yang tinggal di istana, dilayani banyak orang, punya nama besar, dan seorang pahlawan yang hebat dan gagah berani. Daud justru baru merasakan kebahagiaan yang sejati dalam kehidupannya ketika dia memegang perintah Tuhan dan mencari dengan segenap hati. Mazmur 119 ayat 57 sampai 64. Karena perintah Tuhan lebih berharga, atau firman Tuhan lebih berharga daripada ribuan keping emas dan perak. Mazmur 119 ayat 72. Kalau begitu, apa saja manfaat firman Tuhan bagi manusia? Saya akan berbicara manfaat firman Tuhan bagi hidup manusia selama hidup di bumi. Mari kita selidiki Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi firman Tuhan yang pertama, manfaatnya apa Pak Sinu? Yang pertama, manfaat firman Tuhan bagi kehidupan manusia. Yang pertama, firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Mazmur 119 ayat yang ke-105. Arti pelita, firman itu pelita bagi kakiku. Arti pelita obor, arti pelita cahaya yang terang benderang. Arti pelita lampu yang bersinar dan berkilau-kilauan dan menyinari sekelilingnya. Arti pelita penerangan yang mampu menerobos kegelapan, sehingga kegelapan tak akan berkuasa lagi. Apa yang terjadi apabila kita semua manusia berjalan di dalam kehidupan yang penuh kegelapan atau dunia ini gelap gulita? Pasti kita akan tersesat, pasti kaki kita akan tersandung, dan kita akhirnya jatuh dan bisa mengakibatkan musibah. Itu pentingnya pelita bagi kehidupan manusia. Manusia pasti membutuhkan firman Tuhan. Apabila manusia tidak suka firman Tuhan, hidupnya pasti tersesat, hidupnya akan tersandung, dan hidupnya akan mengalami berbagai persoalan dan musibah bahkan. Itu pentingnya firman Tuhan sebagai pelita bagi kehidupan kita. Sebagai pelita, tanpa lilin
kita tidak bisa berjalan di jalan yang gelap, tapi lilin membantu kita agar hidup kita bisa sampai kepada tujuan dan tidak ada kerikil yang membuat kita jatuh. Karena mata kita tidak bisa melihat apabila sekitar kita, ruangan yang kita hadapi gelap, tentunya kita akan meraba-raba di ruangan itu dan tidak tahu jalan yang harus kita lewati karena semuanya gelap. Kalau kita nekat, akan terjadi apa yang tidak kita inginkan. Artinya obor, cahaya, lampu, penerangan atau pelita itu yang diartikan adalah hidupmu, hidupku, hidup kita. Tanpa firman Tuhan, hidupmu tidak akan pantas di hadapan Tuhan. Tidak akan menyenangkan hati Tuhan. Bahkan hidupmu selalu menghadapi berbagai kegagalan karena manusia butuh penerangan, yaitu firman Tuhan. Hidupmu akan pantas apabila kita melekat atau mendengar dan melakukan firman Tuhan. Hidupmu pasti pantas, baik, menyenangkan hatinya Tuhan. Pelita juga digambarkan agar hidup manusia berjalan tepat pada sasaran. Kalau orang-orang tidak berjalan melalui firman-Nya, hidupnya pasti tidak kena sasaran apa yang dikehendaki Tuhan. Firman Tuhan dibutuhkan agar hidup manusia hidupnya sebagaimana mestinya yang ditentukan Allah. Ini manfaat firman Tuhan bagi kehidupan kita. Maka kita harus rajin baca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, melakukan, hidupmu akan bahagia meskipun di tengah-tengah badai kesulitan. Lalu yang kedua, manfaat firman Tuhan yang kedua dalam ayat 105b Mazmur 119, firman-Mu itu terang bagi jalanku. Firman-Mu itu terang bagi jalanku. Terang saya gambarkan lampu ini. Lampu ini menolong kita agar menerangi situasi ruangan yang akan kita lalui. Arti terang adalah fajar. Seperti pagi hari, matahari menyinarkan terangnya yang benderang. Terang juga artinya waktu pagi hari. Terang juga artinya waktu dini hari, sehingga dunia ini mendapat cahaya terang dari sinarnya matahari. Apabila kita berjalan ada terang, ada wajib fajar pada waktu pagi hari, tentunya kita bisa melihat kiri kanan kita. Apa di sekeliling kita, di sekitar kita. Kita bisa melihat rambu-rambu di jalan. Jalan yang berliku-liku, jalan yang berbelok-belok. Dan kita sampai tujuan karena ada penerangan atau terang di dalam kehidupan kita. Jadi terang sangat dibutuhkan bagi umat manusia. Terang itu berguna memberi petunjuk di dalam perjalanan hidupmu, memberi pencerahan dalam hidupmu. Tidak ada terang, kita pasti nabrak dan
kita mendapat masalah atau musibah. Ini butuhnya dikatakan pelita atau cahaya atau obor, dan juga terang. Dibutuhkan manusia agar manusia tidak jatuh dalam berbagai pencobaan. Lalu yang ketiga, manfaat firman Tuhan yang ketiga bagi hidup manusia. Yang ketiga, manfaat yang ketiga, ayat 17, Yohanes pasal 17. Yohanes 17 ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Ya, kita katakan sini. Saya bacakan sini. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17, kata Yesus. Pada malam sebelum Yesus disalibkan, Yesus berdoa kepada murid-muridnya, kuduskanlah mereka itu murid-muridnya dalam kebenaran, karena firman-Mu adalah kebenaran. Arti kudus, Yesus berdoa kepada orang Kristen, kuduskanlah mereka. Arti kudus adalah terpisah dari dunia. Memang kita masih hidup di dunia, tetapi tidak mengikuti cara sistem hidup dunia. Itu yang dimaksud dikuduskan atau kudus. Yang artinya juga diartikan kita terpisah dari dosa. Kata kudus artinya kita dipisahkan dari dunia dan kita dipisahkan dari dosa agar kita tidak suka berjalan dan hidup melakukan hal-hal yang sifatnya dosa. Saudaraku yang dicintai Tuhan dan yang dimuliakan Tuhan, dengan maksud selama kita masih hidup di bumi ini, agar kita tidak menyimpang dari jalan-jalannya Tuhan, sehingga kita tahu rencana Allah di dalam firman Tuhan. Bagi orang yang tidak suka mendengar firman Tuhan, mereka tidak pernah dikuduskan, karena yang bisa menguduskan hidup kita adalah firman Tuhan. Sedangkan kita hidup di dunia pasti melakukan kesalahan-kesalahan dosa, dan yang bisa menguduskan kita menelaah, mendengar firman Tuhan, merenungi dan melakukan hidupmu dikuduskan, dan darah Yesus juga yang menguduskan kita semuanya. Saudaraku yang dicintai Tuhan, seharusnya arti kudus, kita terpisah dari dunia, kita meninggalkan dunia, kita tidak suka lagi akan dosa. Oleh sebab itu kudus juga artinya hidup kita diberi kesempatan Allah untuk melayani Tuhan mumpung masih hidup. Kita tidak tahu hari esok apa yang terjadi. Saya melihat tadi saya di kuburan kuburan di Purwoloyo. Di sana banyak orang-orang yang meninggal dan banyak kuburan-kuburan baru saya lihat tadi di sana. Berarti saya memikirkan, merenungi bahwa kita tidak tahu hari esok kapan Tuhan memanggil kita dan kita akan kembali kepada pangkuan Bapa. Tetapi yang paling indah adalah selama masih kita hidup di bumi, kita diberi kesempatan Allah untuk melayani Tuhan. Itu arti kudus dalam bahasa aslinya juga. Terpisah dari dunia, terpisah dari dosa, tetapi juga hidup kita setelah dikuduskan untuk melayani Tuhan dan sesama. Itu arti kudus dalam pengertian. Dan arti kudus juga setiap orang Kristen diberi kesempatan oleh Allah untuk menyembah Allah yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apakah kita sudah melayani Tuhan? Sudah menyembah? Ini perlu kita koreksi diri. Mereka yang dipisahkan Tuhan,
maksudnya dikuduskan. Seharusnya orang-orang percaya dalam kondisi seperti ini, kondisi yang betul-betul susah dan berat ini. Ekonomi tidak menentu, banyak orang mengalami masalah. Kita perlu dekat, akrab dengan Allah. Setiap masalah yang terjadi akan diuraikan Allah, akan diselesaikan Allah, dan Allah akan menghampiri dan hadirat Allah turun. Sehingga kita mampu menanggulanginya. Itu sebabnya orang percaya harus dekat sama Allah dalam situasi yang seperti ini, apalagi situasi corona, pandemi. Kita perlu dekat, akrab dengan Allah melalui doa, melalui ibadah, melalui memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan melayani Tuhan mumpung masih ada kesempatan. Ini yang dimaksud dikuduskan. Hidupmu harusnya bagi Allah, bukan bagi dunia lagi, bukan untuk dirimu sendiri juga, tetapi hidupmu harus bagi Allah, untuk kemuliaan Allah, sehingga nama Tuhan dimasyhurkan, nama Tuhan dimuliakan, dan banyak orang-orang mengenal akan kasih anugerah kemurahan Allah. Banyak orang meyakini bahwa firman Tuhan itu benar, karena firman-Mu itu adalah kebenaran. Bahwa firman Tuhan itu benar. Kebenaran artinya firman Tuhan benar, dapat dipercaya, itu fakta, bukan dongeng. Itu adalah apa yang dikatakan Tuhan, apa yang difirman Tuhan, difirmankan Tuhan. Oleh sebab itu, seluruh jemaat GKI Gereja di Kapringan harus memanfaatkan firman Tuhan. Karena hidupmu akan hidup dalam kebenaran, tidak akan tersesat, tidak akan menyimpang. Karena firman Tuhan dalam Alkitab itu kebenaran. Di luar Alkitab bukan kebenaran. Kita butuh kebenaran. Kita butuh kebenaran firman Tuhan itu. Kebenaran itu juga diartikan kita harus bertindak sesuai firman Tuhan. Itu artinya dikuduskan dan kebenaran. Dengan demikian kita akan mengundang Tuhan Yesus untuk ikut ambil bagian, agar Tuhan kita ikut campur waktu kita sedang menghadapi berbagai masalah, berbagai himpitan, berbagai tekanan, berbagai cobaan. Undanglah Yesus hadir di rumah tanggamu. Undanglah Yesus waktu kamu sedang menderita, dan Allah ikut merasakan penderitaanmu dan ingin mendengar dan mau melakukan apa yang menjadi kesedihanmu, sehingga Tuhan memberi jalan keluar. Allah akan ikut campur waktu kita dihadapkan berbagai masalah, dan itu sebabnya setiap orang Kristen butuh firman Tuhan. Kuduskanlah dalam kebenaran, kata Yesus, diarahkan, ditujukan kepada murid-muridnya. Firman-Mu adalah kebenaran, yang artinya apa yang benar. Firman Tuhan tidak pernah salah, sungguh-sungguh benar, tentu benar. Itu fakta kebenaran, bukan dongeng. Bapak D.L. Moody berkata, saya ulangi, Bapak D.L. Moody berkata, Alkitab, Bapak D.L. Moody berkata, orang terkenal di dunia, Alkitab tidak diberikan untuk menambah pengetahuan kita, melainkan untuk mengubah kehidupanmu. Yang tidak baik, yang malas berdoa, malas memuji Tuhan, malas berbakti, Alkitab mampu mengubah hidup kita sehingga hidup kita semakin baik dan berkenan di hati Allah. Itu kata D.L. Moody, Bapak D.L. Moody yang saya baca. Tuhan Yesus berkata bahwa manusia tidak hanya hidup dari roti atau makan rohani. Buktinya apa? Waktu orang kena corona, kena COVID-19,
makanan tidak enak, minuman tidak enak, dan dia tidak mengingini apa-apa, inginnya sehat saja. Butuh Tuhan menyelamatkan, butuh Tuhan menolong, butuh Tuhan memulihkan. Karena apa? Tuhan Yesus berkata bahwa manusia tidak hanya hidup dari roti. Roti itu gambaran makanan jasmani. Makanan jasmani saja atau roti saja. Namun juga dari firman Allah. Itu berbicara makan rohani. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat 4. Jadi kalau kita selama hidup di bumi, kita harus makan rohani, yaitu firman Allah. Kalau kita punya masalah, harta benda kita tidak bisa menolong. Yang bisa menolong jiwamu, yang bisa memulihkan jiwamu, yang bisa menerangi hidupmu, hanya firman Tuhan. Saya tutup dengan Mazmur 1 ayat 2. Mazmur 1 ayat 2, 3, dan 6. Dengarkan sebentar ya. Maaf. Mazmur pasal 1 ayat 2, 3, dan 6. Ini manfaat firman Tuhan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yaitu firman Allah. Dan yang merenungkan firman itu Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bagi orang Kristen yang suka merenungi firman Tuhan siang maupun malam, bagian pohon ditanam di tepi aliran sungai, berarti daunnya segar, dan pada waktunya berbuah pada musimnya, pohon itu akan berbuah. Begitu pula kalau kita merenungkan firman Tuhan, kehidupan kita akan menjadi berkat bagi orang lain, penolong bagi orang yang susah. Dan apa yang kita perbuat, dibuatnya Tuhan menjadi berhasil. Itu karena orang-orang Kristen suka merenungkan firman Tuhan siang maupun malam, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai dan berbuah pada musimnya. Dan apa yang dibuatnya menjadi berhasil. Siapakah yang tidak ingin berhasil? Saya semua ingin berhasil. Yang terakhir ayat yang ke-6, Mazmur 1 ayat yang ke-6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik tidak mengenal Allah, menuju kebinasaan, kematian. Firman Tuhan yang menghidupkan, menguatkan, menegur, menyembuhkan, menghibur, bahkan memberi pengharapan yang pasti. Saudaraku, manfaat firman Tuhan adalah 3 hal. Mazmur 119 ayat 105a mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku, sehingga kita tidak tersandung, terjungkal, oleh karena firman menerangi hidup kita. Yang kedua manfaatnya, firman-Mu itu terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 150b. Tanpa terang kita hidup dalam kegelapan. Yang ketiga, manfaat firman Tuhan, firman-Mu menguduskan hidupku. Yohanes 17 ayat 17. Dipisahkan dari dosa, dari dunia, hidup bagi Allah, menyembah, memuji, berdoa. Saudaraku, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi terang dalam kehidupan kami, dan juga memberi petunjuk yang jelas agar hidup setiap orang kita tidak tersesat oleh karena mengerti akan firman Tuhan. Tanamkan firman-Mu di hati setiap orang Kristen,
Sehingga orang kita dikablingan, dikuatkan, diberi semangat untuk melayani pekerjaan Tuhan, untuk menyembah Engkau, untuk memuji Engkau, dan untuk berdoa untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga orang-orang Kristen seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, pada musimnya pohon itu berbuah, dan apa yang dibuatnya Tuhan menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita akan menerima berkat Tuhan. Saya akan mengangkat tangan saya. Bapak Ibu dan saudaraku meskipun di rumah bisa mengangkat tangannya kepada Allah. Doa berkat akan saya mulai. Dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Diberkatilah rohanimu, diberkatilah kesehatanmu, dipulihkanlah jiwamu, disegarkanlah jiwamu. Biarlah damai sejahtera Kristus, kekayaan Kristus, anugerah Kristus, kebahagiaan Kristus, sukacita Kristus senantiasa beserta kita mulai hari ini sampai Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba alaskan doa berkat pada hari ini. Haleluya. Amin.